shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati Lenovo, menunjukkan determinasi tinggi dengan mendorong Desmosedici GP25 hingga batas maksimalnya. Upayanya untuk memahami sejauh mana kemampuan motor barunya berujung pada insiden di tikungan 9, di mana ia mengalami kehilangan traksi pada ban depan yang menyebabkan terjatuh. Maupun demikian, Marquez tidak mengalami cedera serius dan insiden ini menjadi bagian dari proses adaptasinya dengan motor baru. Sebelumnya, pada hari pertama tes, Marquez mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha. Namun, hari kedua, ia memilih untuk fokus pada pengujian batas kemampuan Desmosedici GP25 melalui serangkaian time attack. Strategi serupa dengan pendekatan yang sering ia terapkan saat masih bersama Honda, di mana ia kerap mendorong motor hingga batasnya untuk memahami karakteristik dan potensi maksimalnya. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, mengapresiasi keberanian dan dedikasi Marquez dalam proses adaptasinya. Pirro menilai bahwa pendekatan Marquez yang berani mendorong motor hingga over limit menunjukkan komitmennya untuk memahami dan mengoptimalkan performa Desmosedici GP25. Ia juga menambahkan bahwa masukan dari Marquez sangat berharga bagi tim dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Marquez sendiri mari bahwa dengan mendorong motor hingga batasnya, ia dapat mengidentifikasi kekurangan dan area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pendekatan ini memungkinkan tim Ducati untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum musim kompetisi dimulai. Ia menekankan pentingnya memahami batas kemampuan motor untuk dapat bersaing di level tertinggi. Insiden yang dialami Marc Marquez juga memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang mengalami kesulitan serupa selama 2 hari tes di Sepang. Marquez memahami bahwa setiap pembalap memiliki gaya balap yang berbeda, dan adaptasi terhadap motor baru memerlukan waktu serta pendekatan yang tepat. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara pembalap dan tim teknis untuk mengoptimalkan performa motor. Secara keseluruhan, pendekatan proaktif Marquez dalam memahami dan mendorong batas Desmosedici GP25 menunjukkan komitmennya untuk meraih hasil terbaik bersama tim Ducati Lenovo. Dengan dukungan tim dan masukan berat dari pembalap berpengalaman seperti Marquez, Ducati optimis dapat menghadapi musim MotoGP 2025 dengan performa yang kompetitif. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati Lenovo, berhasil mengidentifikasi beberapa masalah pada Desmosedici GP25 yang baru dikendarainya. Kemampuan Marquez dalam mendeteksi isu teknis dengan cepat mendapat apresiasi dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, yang terkesan dengan kecerdasan dan kepekaan pembalap Spanyol tersebut terhadap motor barunya. Marc Marquez mengungkapkan bahwa pada hari kedua tes, ia lebih fokus memahami karakteristik Desmosedici GP25 dan mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kesadaran ini penting mengingat regulasi homologasi mesin yang akan dibekukan untuk musim mendatang, sehingga setiap masukan dari pembalap menjadi krusial bagi tim dalam memaksimalkan performa motor. Sebelum pembekuan tersebut, salah satu aspek yang menjadi perhatian Marc Marquez adalah perilaku motor saat memasuki tikungan. Ia mencatat bahwa Desmosedici GP25 memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan motor yang ia kendarai sebelumnya, terutama dalam hal stabilitas dan respons saat pengereman. Marquez menekankan pentingnya memahami perbedaan ini untuk menyesuaikan gaya balapnya dan membantu tim dalam mengoptimalkan setelan motor. Respons cepat dari tim Ducati terhadap masukan Marquez juga menjadi poin positif. Mereka segera melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diberikan, menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung adaptasi Marquez dengan motor baru. Marquez mengapresiasi sikap proaktif tim dan merasa bahwa kolaborasi ini akan membawa hasil positif di masa depan.
Selain itu, Marquez juga memahami tantangan yang dihadapi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dalam menyesuaikan diri dengan Desmos edisi GP25 selama 2 hari tes di Sepang. Ia menyadari bahwa setiap pembalap memiliki preferensi dan gaya balap yang berbeda, sehingga adaptasi terhadap motor baru bisa menjadi proses yang kompleks. Marquez menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara pembalap dan tim untuk mengatasi tantangan ini. Gigi Dall'Igna, yang sebelumnya telah memuji kemampuan adaptasi Marquez, kembali menyatakan kekagumannya terhadap kecerdasan dan kepekaan teknis sang pembalap. Ia menilai bahwa masukan yang diberikan Marc Marquez sangat berharga bagi pengembangan Desmos edisi GP25 ke depan. Dall'Igna juga menegaskan bahwa timnya akan terus bekerja sama dengan kedua pembalapnya untuk memastikan motor berada dalam performa terbaik saat musim dimulai. Marquez sendiri merasa semakin memahami mengapa Desmos edisi sering dianggap sebagai motor terbaik di grid MotoGP. Ia menyoroti respons cepat dan efisienerja tim Ducati dalam menanggapi masukan pembalap sebagai salah satu faktor kunci. Pengalaman ini memberinya keyakinan bahwa dengan kerja sama yang solid, mereka dapat mencapai hasil yang optimal di musim mendatang. Secara keseluruhan, hari kedua tes di Sepang menjadi momen penting bagi Marquez dan tim Ducati Lenovo. Identifikasi masalah sejak dini dan respons cepat dalam melakukan perbaikan menunjukkan dinamika tim yang positif. Dengan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang erat antara pembalap dan tim teknis, Ducati optimis dapat menghadapi tantangan musim 2025 dengan percaya diri. Marc Marquez tampil impresif di tes perdana MotoGP 2025 di Sepang, ungguli Francesco Bagnaia. MotoGP 2025 resmi dimulai dengan tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, dan salah satu sorotan utama adalah penampilan gemilang Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Dalam debut resminya dengan Desmos edisi GP25, Marquez langsung menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat kedua di hari pertama tes, mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meskipun posisi pertama ditempati oleh Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, hasil ini tetap menjadi sinyal kuat bahwa Marquez siap bersaing di musim 2025. Adaptasi cepatnya terhadap motor baru membuat banyak pengamat dan tim rival terkejut. Setelah menghabiskan musim 2024 bersama Gresini Racing dan mengendarai Desmos edisi GP23, Marquez kini memiliki kesempatan untuk mengendarai motor pabrikan terbaru, GP25. Meski ini adalah kali pertama ia menunggangi motor baru tersebut, Marquez langsung mampu menemukan ritme dan menantang para rivalnya di papan atas. Ini adalah pengalaman luar biasa. Saya masih terus belajar mengenai motor ini, tetapi sejauh ini, saya merasa sangat nyaman. Ducati telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengembangkan GP25, ujar Marquez dalam wawancara usai tes. Kecepatan dan adaptasi Marquez dalam waktu singkat membuat banyak pihak terkesan. Pengamat MotoGP bahkan menyebut bahwa ini adalah salah satu transisi tercepat yang pernah terlihat dalam sejarah olahraga ini. Hasil tes pertama ini juga menunjukkan bahwa Marquez bisa menjadi ancaman serius bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan juara dunia bertahan, tentu tidak ingin posisinya tergeser begitu saja. Namun, dengan performa impresif Marquez di hari pertama tes, persaingan internal di Ducati Lenovo tampaknya akan semakin memanas. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez tampil luar biasa dalam sesi ini. Saya tidak terkejut dengan kecepatannya, karena kita semua tahu betapa hebatnya Marc. Saya yakin dia akan semakin kuat dalam beberapa hari ke depan, ujar Bagnaia. Duel antara Marquez dan Bagnaia bisa menjadi cerita utama sepanjang musim ini. Dengan dua juara dunia dalam satu tim, Ducati harus pandai dalam mengelola rivalitas di dalam garasi mereka agar tidak terjadi ketegangan yang bisa mengganggu performa tim secara keseluruhan. Keunggulan Marquez dalam tes ini juga menegaskan bahwa Ducati masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati mendominasi MotoGP dengan motor yang semakin kompetitif dan strategi pengembangan yang cermat. Desmos edisi GP25 disebut memiliki peningkatan signifikan dalam hal aerodinamika, akselerasi, dan stabilitas saat menikung.
Hal ini terlihat dari bagaimana Marquez bisa langsung merasa nyaman dengan motor tersebut dan mencatat waktu yang impresif. Dengan performa kuat sejak awal, Marquez tampaknya akan menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Jika ia terus menunjukkan peningkatan dalam tes-tes berikutnya, bukan tidak mungkin ia bisa mengincar gelar ke-9 dalam karirnya. Tes pramusim di Sepang memberi gambaran awal tentang bagaimana persaingan di MotoGP 2025 akan berlangsung. Marc Marquez, yang baru pertama kali mengendarai Desmosedici GP25, langsung tampil kompetitif dan bahkan mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meski Fabio Quartararo menjadi yang tercepat di hari pertama, hasil ini menunjukkan bahwa Marquez sudah mulai menemukan keseimbangan dengan motor barunya. Adaptasi cepatnya menjadi tanda bahaya bagi para rival, yang kini harus bersiap menghadapi ancaman serius dari sang juara 8 kali. MotoGP 2025 pun semakin menarik dengan hadirnya Marquez di Ducati Lenovo. Dengan kecepatan dan determinasi yang sudah terlihat sejak tes pertama, para penggemar kini semakin tak sabar untuk melihat bagaimana pertarungan sengit antara Marquez, Bagnaia, Quartararo, dan para pembalap lainnya di musim yang akan segera dimulai. Jorge Martin khawatir hadapi Marc Marquez di MotoGP 2025. Pembalap Spanyol, Jorge Martin, mengungkapkan kekhawatirannya menjelang musim MotoGP 2025, terutama setelah melihat perkembangan Marquez, yang kini resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Martin, yang sebelumnya memperkuat tim satelit Ducati, Prima Pramac Racing, mengaku terkesan sekaligus waspada terhadap potensi besar Marquez di atas Desmosedici GP25. Kekhawatiran Martin bukan tanpa alasan. Selama musim 2024, saat Marquez masih membela Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, Martin dan tim teknisnya sempat mengamati data telemetri Marquez. Dari analisis tersebut, Martin menyadari bahwa Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi Desmosedici GP23. Ketika saya melihat datanya, saya benar-benar terkejut. Dia mampu menekan motor hingga batas maksimal dan mengeluarkan performa yang bahkan tidak semua pembalap Ducati bisa lakukan, ungkap Martin dalam sebuah wawancara. Kecepatan adaptasi Marquez terhadap Ducati menjadi salah satu faktor yang paling mengesankan bagi Martin. Meski sebelumnya menghabiskan bertahun-tahun di Honda, Marquez mampu langsung menyesuaikan diri dengan karakteristik Desmosedici dalam waktu singkat. Kini, setelah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025, Marquez akan menunggangi Desmosedici GP25, motor terbaru yang dikembangkan dengan teknologi lebih canggih dan peningkatan performa signifikan dibanding versi sebelumnya. Martin menyadari bahwa dengan dukungan penuh dari tim pabrikan, Marquez bisa semakin berbahaya. Jika dia sudah bisa sehebat itu dengan GP23, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan dengan GP25 yang lebih mutakhir, tambah Martin. Desmosedici GP25 sendiri dikenal sebagai motor yang terus mengalami evolusi. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah menunjukkan dominasinya dengan motor yang lebih cepat, lebih stabil, dan lebih adaptif terhadap berbagai kondisi trek. Dengan kombinasi Marquez yang agresif dan teknologi Ducati yang terus berkembang, Martin yakin bahwa persaingan di MotoGP 2025 akan semakin sulit. Meski mengakui adanya kekhawatiran, Martin juga melihat kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati sebagai tantangan yang akan mendorongnya untuk tampil lebih baik. Martin sendiri sadar bahwa dirinya tak mampu bersaing dengan Aprilia. Saya tidak takut bersaing. Ini adalah tantangan besar, tapi juga motivasi bagi saya untuk menjadi lebih baik. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa bertarung di level tertinggi, kata Martin. Dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo, dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik. Ducati masih menjadi tim terkuat dengan motor terbaik di grid, tetapi dengan adanya rivalitas internal antara Marquez, Pecco Bagnaia, dan Jorge Martin, balapan akan semakin sulit diprediksi. Martin mengakui bahwa ia sangat menantikan bagaimana Marquez akan menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dan seberapa jauh dia bisa memaksimalkan potensinya.
Saya sangat penasaran bagaimana dia akan mengendarai GP25. Saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk dilihat, tutup Martin. Dengan persaingan yang semakin ketat, MotoGP 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap Ducati, termasuk Marc Marquez dan Jorge Martin. Siapakah yang akan keluar sebagai yang terbaik? Jawabannya akan terungkap sepanjang musim yang penuh aksi dan ketegangan di lintasan. Davide Tardozzi yakin Marc Marquez bisa raih gelar ke-9 MotoGP 2025, lewati rekor Valentino Rossi menir tim Ducati Lenovo Corse. Davide Tardozzi mengungkapkan keyakinannya bahwa Marquez mampu meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Dengan dukungan penuh dari Desmosedici GP25 yang terus berkembang, Marquez diprediksi akan mendominasi musim ini dan menambah koleksi gelarnya menjadi 9, menyamai pencapaian legenda MotoGP, Valentino Rossi. Keputusan Marc Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah meninggalkan Repsol Honda menjadi salah satu momen paling signifikan dalam sejarah MotoGP. Setelah musim 2024 yang sukses bersama tim satelit Ducati, Gresini Racing, di mana Marquez berhasil finish di posisi ketiga klasemen akhir, ia kini bersiap untuk menghadapi tantangan baru bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Davide Tardozzi percaya bahwa kehadiran Marquez akan memberikan dampak besar bagi tim. Marc adalah pembalap luar biasa dengan mentalitas juara. Dengan Desmosedici GP25 yang terus kami kembangkan, saya yakin dia bisa tampil dominan di sepanjang musim. Meski tidak mudah, kami percaya dia mampu melakukannya, ujar Tardozzi dalam sebuah wawancara. Salah satu alasan keyakinan Tardozzi adalah performa Desmosedici GP25, motor andalan Ducati yang terus mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Desmosedici dikenal sebagai motor dengan inovasi teknologi terdepan, mulai dari perangkat aerodinamika, ride device, hingga kontrol elektronik yang sangat canggih. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah membuktikan keunggulannya dengan menjadi motor yang paling kompetitif di berbagai jenis sirkuit. Keberhasilan Francesco Bagnaia dalam meraih gelar juara dunia pada 2022 dan 2023 menjadi bukti nyata betapa dominannya Desmosedici di grid. Ducati selalu fokus pada pengembangan teknologi. Kami tidak hanya ingin membuat motor cepat, tetapi juga mudah dikendarai. Itu yang membuat Desmosedici begitu kuat, jelas Tardozzi. Meski memiliki motor terbaik, Tardozzi mengakui bahwa jalan Marquez untuk meraih gelar juara dunia ke-9 tidak akan mudah. Ia harus menghadapi persaingan ketat, termasuk dari rekan setimnya, Pecco Bagnaia, yang juga menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Namun, Tardozzi menilai bahwa pengalaman dan kemampuan adaptasi Marquez akan menjadi keunggulan utama. Marc adalah pembalap yang tahu bagaimana menghadapi tekanan. Dia sudah terbukti bisa menang dalam situasi sulit, dan itulah yang membuatnya istimewa, tambah Tardozzi. Selain itu, Tardozzi juga menyoroti kecepatan adaptasi Marquez terhadap Desmosedici, motor yang dikenal memiliki karakteristik unik dan menantang. Tidak banyak pembalap yang bisa langsung nyetel dengan Ducati, tetapi Marc melakukannya dengan cepat. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia, puji Tardozzi. Jika berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez tidak hanya akan menyamai rekor 9 gelar dunia milik Valentino Rossi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dominasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir memberikan peluang besar bagi Marquez untuk mencapai pencapaian tersebut. Rekor Valentino Rossi adalah salah satu yang paling ikonik dalam dunia balap motor. Jika Marc bisa menyamainya, itu akan menjadi momen bersejarah bagi MotoGP dan Ducati, ujar Tardozzi. Sebagai tim yang selalu mengedepankan inovasi, Ducati berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Marquez dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan tim teknis yang solid dan fokus pada pengembangan Desmosedici GP25, Ducati yakin bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi Marquez. Kami tahu apa yang diperlukan untuk menang, dan kami akan bekerja keras untuk memastikan Marc memiliki semua yang ia butuhkan untuk meraih kesuksesan, tegas Tardozzi. Musim MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah olahraga ini.
Dengan perpaduan antara bakat luar biasa Marc Marquez dan teknologi canggih Ducati, banyak yang percaya bahwa gelar juara dunia ke-9 sangat mungkin diraih oleh pembalap Spanyol tersebut. Namun, persaingan di grid MotoGP tidak pernah mudah. Rivalitas dengan Pecco Bagnaia dan pembalap lainnya akan menjadi ujian besar bagi Marquez. Meski begitu, Davide Tardozzi dan tim Ducati tetap optimistis bahwa Marc Marquez bisa mencetak sejarah baru dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. MotoGP 2025 tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, adaptasi, dan keberanian. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar menyaksikan perjalanan Marc Marquez bersama Ducati, yang berpotensi menciptakan kisah epik di lintasan balap. Legenda MotoGP dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner jagokan Marc Marquez jadi juara MotoGP musim ini. Adaptasi cepat dan dominasi Ducati jadi kunci utamanya. Casey Stoner memberikan prediksinya terkait perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Dalam pandangannya, Marc Marquez menjadi kandidat terkuat untuk meraih gelar juara musim ini dibandingkan pembalap Ducati lainnya, Francesco Pecco Bagnaia. Keyakinan Stoner didasarkan pada perpaduan kemampuan luar biasa Marquez dengan dominasi Ducati yang terus berkembang. Setelah musim 2024 yang mengesankan bersama tim satelit Ducati, Gresini Racing, Marc Marquez berhasil menunjukkan kebolehannya dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP musim lalu. Kesuksesan tersebut menjadi langkah awal yang membuktikan bahwa Marquez, meski berstatus sebagai pendatang baru di Ducati, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap motor Desmosedici GP yang dikenal memiliki karakteristik unik. Kini, dengan bergabung ke tim pabrikan Ducati pada musim ini, Marquez berada di posisi yang sangat strategis untuk mengejar gelar dunia ke-9 dalam karirnya. Casey Stoner, yang sukses membawa Ducati meraih gelar juara dunia pertamanya pada tahun 2007, percaya bahwa kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati dapat membawa hasil luar biasa. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah menjadi tim yang paling dominan di grid MotoGP. Keunggulan teknologi, inovasi yang konsisten, dan pengembangan berkelanjutan pada Desmosedici GP telah menjadikan motor ini sebagai salah satu yang paling kompetitif di dunia. Menurut Stoner, kemampuan Ducati dalam memanfaatkan data, meningkatkan performa motor, serta menciptakan teknologi revolusioner seperti Redehague Device dan aerodinamika canggih, adalah faktor penting yang memberi keunggulan besar bagi para pembalap mereka. Ducati selalu menjadi motor terbaik di grid beberapa tahun terakhir. Mereka terus berevolusi, dan itu adalah alasan utama mereka mendominasi, ujar Stoner dalam sebuah wawancara. Selain faktor teknis, Stoner juga menyoroti kecepatan adaptasi Marc Marquez sebagai salah satu keunggulan terbesar pembalap Spanyol tersebut. Dalam waktu singkat, Marc Marquez mampu memahami karakteristik Desmosedici GP, dan memanfaatkan keunggulannya untuk bersaing di barisan depan. Marc adalah pembalap yang luar biasa. Cara dia beradaptasi dengan Ducati sangat mengesankan, terutama mengingat betapa berbeda karakter motor ini dibandingkan dengan Honda yang selama ini ia gunakan. Dengan pengalamannya, ditambah dengan motor yang mendominasi, peluangnya untuk meraih gelar juara dunia sangat besar, tambah Stoner. Meski demikian, perjalanan Marquez menuju gelar juara dunia tidak akan mudah. Di tim pabrikan Ducati, ia harus menghadapi rekan setimnya, Pecco Bagnaia, yang juga merupakan pembalap dengan performa luar biasa dan juara dunia MotoGP 2 kali. Rivalitas di antara keduanya akan menjadi sorotan utama musim ini. Namun, Stoner meyakini bahwa pengalaman dan mentalitas juara Marc Marquez bisa menjadi pembeda. Pecco adalah pembalap hebat, tetapi Marc punya mentalitas juara yang sudah teruji. Jika dia bisa menjaga konsistensinya, saya tidak akan terkejut melihatnya mengangkat trofi juara dunia di akhir musim, tutup Stoner. Musim MotoGP musim ini akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan, dengan berbagai kisah menarik, inovasi teknologi, dan persaingan ketat di lintasan. Marc Marquez, dengan segala pengalamannya dan dukungan penuh dari tim pabrikan Ducati, memiliki peluang besar untuk menambah koleksi gelar juara dunia dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP.
Sementara itu, para penggemar balap motor akan terus menyaksikan apakah prediksi Casey Stoner akan menjadi kenyataan, atau apakah pembalap lain seperti Pecco Bagnaia mampu mempertahankan dominasinya di Ducati. Yang pasti, MotoGP musim ini akan menyajikan pertarungan seru di setiap serinya. Ducati tetapkan target untuk Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menetapkan target jelas untuk dua pembalapnya Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025. Target tersebut adalah merebut kembali gelar juara dunia sekaligus membawa kembali nomor 1 ke tim Ducati. Nomor 1 yang menjadi simbol juara dunia ini saat ini berada di tangan Jorge Martin, pembalap yang kini membela Aprilia Racing setelah sebelumnya meraih gelar juara bersama tim satelit Ducati, Pramac Racing, di musim 2024. Meski Ducati sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2024, gelar itu diraih bersama Martin, bukan Bagnaia yang membela tim pabrikan mereka. Situasi ini menjadi unik, karena Martin dipilih Aprilia Racing untuk bergabung sebagai pembalap utama, dan ia memutuskan untuk menggunakan nomor 1 di motornya. Sebelum Martin, nomor 1 adalah milik Bagnaia yang menjadi juara dunia pada 2023 dan membela Ducati Lenovo hingga musim 2024. Kini, Dall'Igna menginginkan Bagnaia untuk merebut kembali nomor 1 di musim 2025. Namun, jika Bagnaia gagal, maka tugas ini akan jatuh ke tangan rekan setimnya, Marc Marquez, pembalap Spanyol yang bergabung dengan Ducati Lenovo musim ini. Dalam acara peluncuran tim Ducati Lenovo di Madonna di Campiglio, Italia, pada Senin kemarin, Dall'Igna menyampaikan bahwa target ini memang sederhana dalam konsepnya, tetapi perjalanan menuju keberhasilan tidak akan mudah. Ia menyebut bahwa Ducati memiliki rencana yang jelas untuk menghadapi tantangan musim 2025. Memang benar bahwa misi kami adalah mengembalikan nomor 1 ke Ducati. Target ini sebenarnya sederhana, tetapi tentu saja jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Kami punya banyak hal yang harus diuji dan dievaluasi untuk memastikan kami berada di jalur yang benar, ujar Dall'Igna melalui wawancara dengan MotoGP.com. Dall'Igna tetap optimis dengan potensi timnya, terutama karena motor Ducati Desmosedici GP25 memiliki pondasi yang solid, mirip dengan GP24. Motor tersebut telah terbukti dominan di musim 2024, membantu Jorge Martin meraih gelar juara dunia, sekaligus mengantarkan Bagnaia meraih 11 kemenangan. Hal ini memberi kepercayaan bahwa GP25 dapat menjadi senjata utama Ducati untuk kembali mendominasi MotoGP 2025. Saya rasa kita perlu ingat bahwa motor kami di musim lalu sangat kompetitif. Jadi, untuk musim ini, kami tidak merasa harus tergesa-gesa dalam menambahkan terlalu banyak perubahan pada motor baru kami. Ada banyak perangkat yang siap kami uji, tetapi kami akan fokus pada pondasi utama yang sudah terbukti efektif, tambah Dall'Igna. Ducati memang berada di posisi yang kuat, dengan dua pembalap kelas dunia dalam satu tim. Pecco Bagnaia, sebagai juara dunia 2 kali, memiliki pengalaman panjang dengan Ducati dan dikenal konsisten. Sementara itu, Marc Marquez membawa pengalaman dan agresivitas yang tak tertandingi, dengan 8 gelar juara dunia dalam karirnya. Namun, kombinasi kekuatan tersebut juga berarti tantangan bagi Ducati. Persaingan internal antara Bagnaia dan Marquez diperkirakan akan berlangsung sengit. Kedua pembalap ini sama-sama memiliki ambisi besar, dan Ducati harus memastikan kerjasama yang solid agar tim tetap fokus pada target utama. MotoGP 2025 pun diprediksi akan menjadi salah satu musim tersulit, mengingat persaingan dengan tim-tim lain seperti Aprilia Racing yang kini diperkuat Jorge Martin. Namun, dengan motor yang kompetitif dan strategi yang matang, Dall'Igna yakin bahwa Ducati Lenovo dapat mengatasi tekanan dan kembali meraih kejayaan. Dengan motor yang telah terbukti hebat dan dua pembalap luar biasa, kami siap untuk menghadapi tantangan musim ini. Kami tahu bahwa jalan ke depan akan berliku, tetapi kami percaya diri dengan rencana kami, tutup Dall'Igna. Ducati kini bersiap menghadapi musim MotoGP 2025 dengan harapan besar untuk kembali mendominasi dan merebut gelar juara dunia, baik melalui Bagnaia maupun Marquez.
Penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan apakah Ducati Lenovo mampu memenuhi target ambisius mereka. Don't ever slow up.